yang satunya membujuk agar bisa membukanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau dibujuk, diiming-imingi dengan uang? Apakah boleh dibuka barang berharga? Misalkan jenengan semua punya emas 10 gram digenggam, kemudian hanya ditukar dengan uang 100.000 misalnya. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Nah, apakah Anda membuka kepala tangan Anda jika isinya 10 gram emas ditukar dengan 100.000? Apakah akan dibuka? Tidak, ya. Apa alasannya? Karena barangnya sangat lebih berharga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan atau menutup kepalan tangan tadi? Anda sendiri atau teman yang mengiming-imingi uang tadi? Kita sendiri yang memegang kontrolnya, Bena. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membukanya atau tetap menutup? Itu bergantung pada diri kita sendiri, bergantung diri kita sendiri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, dari cerita tersebut, kita tujuannya adalah untuk memahami tentang budaya positif tadi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, untuk perubahan dari stimulus respon tersebut, jika dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita semua sama. Jadi dari stimulus respon tadi antara emas dan uang itu sama. Padahal dalam teori kontrol itu realitas atau kebutuhan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dari yang stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang sudah dipraktekkan tadi tentang perubahan paradigma belajar. Yang bisa mengontrol murid itu hanyalah keinginan murid sendiri, bukan gurunya. Jadi gurunya tidak bisa mengatur-atur seenaknya sendiri. Untuk stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adalah model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Dan di teori kontrol, model berpikir menang sama menangnya. Nah, itu yang paradigma perubahan. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin, ketika kita membayangkan disiplin yang terlintas di pikiran itu adalah tentang tata tertib, terutama pada sekolah itu. Kalau disiplin itu ya manut sama tata tertibnya, teratur dan kepatuhan pada peraturan tersebut. Padahal kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu tidak harus memberi
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita ketika ada di sekolah menerapkan disiplin positif itu kalau perlu tidak digunakan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini yang cenderung ada pada Bapak Ibu guru, kalau ada murid yang patuh itu ya pasti disiplin. Kalau tidak patuh mesti bocahnya orang disiplin. Biasanya harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, terutama pada kurikulum merdeka sekolah pada saat ini. Disiplin positif itu proyek penilaian kebajikannya dari ini ada banyak sekali, ada mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, dan sampai dengan ketegasan dan pengertian. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi ketika seseorang berperilaku. Yang pertama yaitu motivasinya, terutama pada murid kita semua. Motivasi seorang siswa melaksanakan disiplin positif tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini anak-anak maunya disiplin karena agar nyaman dan tidak dapat hukuman. Ini adalah sebenarnya tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, untuk motivasi yang ketiga yaitu tentang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, yang ketiga ini adalah yang bersifat internal atau dari motivasi orang tersebut, perilaku manusia tersebut. Nah, dalam hal ini adalah peserta didik kita atau murid kita. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai. Mereka ingin menjadi orang yang meyakini nilai-nilai yang mereka punya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau dari diri mereka sendiri, bukan dari eksternal. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap orang bertindak itu pasti memiliki tujuan atau memiliki keinginan, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan
Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu, untuk pemahaman yang berikutnya adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai guru menjadi teman, posisi yang keempat adalah pemantau, dan posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sedangkan untuk guru sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Selanjutnya yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir, yang paling efektif adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi ini, posisi yang paling ideal yaitu adalah posisi seorang manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer, guru sebagai manajer ini bukan untuk mengatur perilaku muridnya, namun guru membimbing murid untuk dapat mengatur diri murid itu tersebut. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan atau diundang melakukan restitusi. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendal-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, guru ini fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah,
dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi yang efektif atau posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru tadi. Selanjutnya adalah tentang pemahaman keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sebagai contoh di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu kira-kira ketika mengendarai motor, kenapa kok harus pakai helm? Karena apa? Karena keselamatan ya. Nah, untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau menggunakan masker dan cuci tangan untuk keperluan apa ini? Kesehatan, ya benar. Kalau pakai helm karena keselamatan dan penggunaan masker cuci tangan itu sebagai kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan yang berdasarkan pertanyaan tadi inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, untuk contoh keyakinan kelas, kalau biasanya ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, maka ketika pada keyakinan kelas kalimat dilarang membuang sampah itu kita ganti menjadi menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelasnya. Oke. Untuk selanjutnya contohnya adalah misal dilarang merokok, maka keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Contoh lagi, dilarang berkelahi, maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kerukunan. Dilarang mengganggu orang lain, aturannya dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Nah, untuk yang pemahaman berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik tadi. Nah, untuk langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah diagram segitiga restitusi. Tadi berdasarkan langkahnya ada 3 sisi. Untuk tahapan menstabilkan identitas, ketika kita menemukan siswa yang berbuat salah, pada tahapan menstabilkan identitas kita dapat bertanya kepada siswa tersebut. Kalimat yang biasanya digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalimat ini biasanya digunakan untuk tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi untuk ketika kita menemukan siswa yang sedang melakukan kesalahan, validasi yang kedua ini, tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasanya digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Apa sih yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini kalimat yang biasanya digunakan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Semoga dengan adanya diseminasi ini Bapak Ibu dapat menerapkannya pada sekolah atau kelas Bapak Ibu semua. Nah, untuk dari saya cukupkan. Untuk menutup, marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara diseminasi pada siang hari ini. Kami selaku CGP Angkatan 11, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya.